Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Hari ini adalah hari yang istimewa karena saat ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa maut. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dalam ibadah ini. Kita masuki gerbang Tuhan dengan sukacita, masuk ke dalam pelatarannya yang kudus dengan sorak-sorai karena Paskah. Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur kepada Allah. Kita puji, muliakan Tuhan Yesus Sang Raja yang hidup, sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita kuduskan ibadah kita pada Paskah pagi hari ini dengan pengakuan yang demikian bahwa ibadah Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini kita khususkan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Sekarang dan sampai selamanya. Kasih silakan.
Kita berdoa. Ya Kristus yang Maha Kasih, kami datang membawa diri kami yang penuh dengan noda dan dosa. Seringkali kami bersandar pada diri kami sendiri, menjadi angkuh dan mencongkak, merasa bahwa kami mampu melakukan segala sesuatu karena kekuatan serta kepandaian kami sendiri. Ya Tuhan, kami mohon. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan, dalam keriuhan hidup, kami mengandalkan nikmat manusiawi kami sendiri. Itulah yang menyebabkan kami seringkali merasa khawatir dan gundah atas berbagai pergumulan yang terjadi dalam kehidupan. Kami merasa Engkau jauh dari kami. Kami merasa tiada teman dalam menghadapi kehancuran hidup kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan, oleh karena kesombongan kami, seringkali kami mempermalukan Tuhan dengan pikiran, dengan perkataan dan perbuatan kami yang jahat. Bukannya kami menghargai kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan, tetapi kami malah mengotori anugerah penyelamatan Tuhan dengan mengumbar hawa nafsu kami. Dalam pengasihan-Mu ya Tuhan, kami mohon. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan, ampunilah kami yang berdosa ini. Kiranya Engkau membimbing kami sehingga kami bisa berjalan di dalam kebenaran. Tolong kami ya Tuhan, lepaskanlah kami dari cengkraman keinginan hawa nafsu duniawi. Ajarlah kami untuk meneladani Yesus Sang Guru kami, sehingga hati kami senantiasa dilingkupi dengan damai sejahtera. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani Amin. Jemaat, saat ini saya undang berdiri baik yang di dalam maupun yang di rumah masing-masing. Mari bersama-sama kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Inilah anugerah Tuhan yang dinyatakan menurut kesaksian 1 Korintus pasal 6 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai.
kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, Raja yang agung, terimalah segala pujian dan pengakuan dosa kami. Sekarang, bimbing kami menerima firman-Mu dengan Roh Kudus. Dalam Kristus kami memohon. Amin.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pasal 28 ayat pertama sampai dengan 10 tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari Minggu pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudara supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagialah mereka yang sedia mendengarkan firman-Nya dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari Paskah. Haleluya. Shalom. Shalom. Haleluya. Tuhan sudah bangkit. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paskah di tengah-tengah pandemi COVID-19. Apa yang bisa saudara rasakan di masa-masa ini? Minggu yang lalu saya sempat sampaikan bahwa pertambahan penderita positif COVID-19 di Indonesia rata-rata perharinya sekitar 100-an, bahkan lebih. Waktu itu saya menyampaikan penderitanya belum sampai 2.000 orang. Namun beberapa hari ini penambahannya per hari lebih dari 200 orang penderita positif, dan saat ini sudah mencapai angka di atas 3.000-an orang. Ibu kota Jakarta sudah diizinkan pada saat ini hari Jumat kemarin untuk menetapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dan tampaknya akan menyusul beberapa kota-kota yang lain. Jakarta menjadi penyumbang pasien terbanyak
hampir 50% dari jumlah penderita di Indonesia. Dengan penambahan per hari rata-rata mencapai 100-an orang. Dari 3.000-an kasus itu, jumlah yang meninggal sudah hampir mencapai 300-an orang, dan yang sembuh baru mencapai lebih dari 250-an orang. Memang Jawa Tengah baru 150-an orang penderita, dan Semarang sendiri baru 50-an orang. Tapi maaf, bukan menakut-nakuti, jumlah itu masih bisa bertambah. Nah, yang menyedihkan Ibu Bapak Saudara adalah efeknya. Meskipun belum menyandang status PSBB, namun social distancing atau physical distancing yang diberlakukan saat ini mengimbas pada perekonomian masyarakat, walau memang tidak secara separah Jakarta. Daya beli masyarakat saat ini sudah sangat menurun, seiring dengan penghasilan yang juga menurun. Meskipun harga barang kenaikannya tidak cukup signifikan, malah beberapa cenderung turun. Di sisi yang lain, perilaku sosial masyarakat yang masih bervariasi. Ada yang menyikapi dengan serius, dengan kemana-mana memakai masker. Ada yang rajin cuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Namun ada juga anggota masyarakat yang lain bahkan masih saja berkerumun, tidak memakai masker, tidak memperhatikan kebersihan tangan dengan mencuci tangan ataupun memakai hand sanitizer. Dan ini kemudian menimbulkan kekhawatiran kalau di Semarang juga akan terjadi lonjakan penderita COVID-19 di antara kita. Dan saat ini pula kita berada dalam keadaan berduka, takut, cemas. Tetapi di sisi yang lain ada pengharapan dan kegembiraan. Betapa tidak? Dalam keadaan terdesak seperti ini, di mana ada yang merasa khawatir dengan menumpuk barang untuk kepentingan pribadi, ataupun nanti untuk diperjualbelikan lagi dengan harga yang lebih mahal. Nah, di sisi yang lain muncul kesetiakawanan sosial dari bangsa ini. Banyak lembaga sosial dan gereja, bahkan pribadi-pribadi yang menunjukkan tindakan kepedulian mereka dengan menyumbangkan alat pelindung diri atau APD rumah sakit, ataupun juga kepada anggota masyarakat, misalnya dalam bentuk masker ataupun hand sanitizer, ataupun juga tangki-tangki untuk cuci tangan yang ditempatkan di pasar dan lain sebagainya. Di samping itu ada juga yang menyumbangkan sembako ke anggota masyarakat yang terdampak. Ada juga seperti yang dilaksanakan oleh gereja kita, khususnya dari tim Peka, memberikan nasi bungkus ke ojek online ataupun masyarakat di sekitar, dan berbagai macam kegiatan yang lain yang menunjukkan kepedulian sosial, kesetiakawanan. Dan ini tentunya memudahkan tugas pemerintah yang juga berusaha mengurangi beban masyarakat, di antaranya dengan menggratiskan maupun memotong 50% dari biaya PLN bagi golongan masyarakat tertentu, serta ada himbauan-himbauan untuk menunda pembayaran tagihan lainnya. Nah, kegembiraannya adalah di tengah penderitaan ternyata masih banyak pula orang-orang yang baik, dan ini sedikit melegakan. Bagaimana pula keberadaan para perempuan yang sedang berduka? Mereka datang di pagi hari itu untuk merawat jenazah Yesus. Ya, mereka memang baru bisa melakukannya di hari yang ketiga itu, karena usai Yesus disalib. Mereka tidak bisa melakukannya karena sedang merayakan puncak perayaan Paskah. Mereka hanya diberitahu tetap jual kubur Yesus, dan dengan perasaan berduka mereka datang ke sana. Namun justru yang mereka temukan adalah pemandangan yang cukup menggentarkan hati, bahkan menakutkan bagi mereka. Pemandangan yang tidak biasa. Mereka berjumpa dengan sosok yang cemerlang
bahwa Yesus, guru mereka, sudah bangkit. Dan mereka diberitahu bahwa guru mereka sedang menuju ke Galilea. Dan kemudian mereka diminta untuk menyampaikan berita ini kepada murid-murid Yesus yang lain. Takut tapi senang. Apalagi ketika mereka dijumpai oleh Tuhan Yesus sendiri. Alangkah membahagiakannya. Mereka hanya bisa mengeluh kaki Yesus dalam kegembiraan dan rasa hormat itu. Mereka tidak mau kehilangan Yesus kembali. Dan kini mereka kemudian diminta untuk menyampaikan pada murid-murid yang lain bahwa sang guru akan ke Galilea. Nah, walaupun mereka takut akan kehilangan Yesus lagi, mereka takut momen bahagia itu akan berlalu begitu saja. Mereka berusaha meninggalkan Yesus dan pergi dengan berlari, memberitakan berita sukacita ini pada murid-murid yang lain. Entah mereka nanti akan percaya atau tidak. Karena ini adalah kenyataan yang sesungguhnya mustahil untuk dipercayai. Namun nyatanya mereka sendiri menyaksikan, mereka sendiri mengalaminya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Sanhedrin sendiri panik dengan kenyataan ini kalau kita baca bagian berikutnya. Berita dari prajurit jaga yang menyatakan bahwa bencana alam yang terjadi begitu menakutkan, membuat batu kubur yang dimeterai itu tersingkir dan kubur Yesus terbuka. Nyatanya mayat Yesus sudah tidak mereka jumpai lagi. Dan untuk menghambat isu-isu dan hoax, karena mereka juga tidak mengetahui kenyataan yang sebenarnya, maka berita resmi harus keluar dari instansi berwenang, dari Sanhedrin, dan tentunya nanti akan dimintakan persetujuan pada perwakilan pemerintah bahwa mayat Yesus sudah dicuri orang, mayat Yesus sudah dicuri oleh murid-murid. Berita para wanita yang bahkan tidak bisa dijadikan saksi kuat dalam persidangan harus berhadapan dengan berita resmi dari instansi yang berwenang, yaitu pihak Sanhedrin. Berita bahwa Yesus bangkit harus berhadapan dengan berita mayat Yesus dicuri oleh murid-murid. Berita mana yang akan dipercaya? Belum lagi ada versi ketiga dan keempat. Beberapa waktu kemudian, beberapa tahun kemudian, versi yang ketiga adalah yang disalib bukan Yesus, tapi salah seorang muridnya. Sehingga kalau kemudian ada berita bahwa Yesus itu, maka sudah pasti bukan Yesus yang disalib. Dan versi yang keempat adalah Yesus memang disalib, namun ia dapat disembuhkan oleh murid-muridnya. Bahkan, bukankah Yesus sendiri adalah seorang tabib yang ajaib? Pastilah ia tidak mati, namun ia bisa menyembuhkan dirinya sendiri dari sakitnya. Dan ketika gempa itu, ia bisa keluar meninggalkan gua, sehingga kuburnya kosong. Ada 4 versi teman. Berita manakah yang akan saudara percaya? Berita dari para perempuan yang menyatakan bahwa Yesus telah bangkit, yang pertama, atau berita dari Sanhedrin bahwa mayat Yesus dicuri, ataupun berita dari sumber lain bahwa Yesus sama sekali tidak disalib, yang kedua dan yang ketiga, atau berita dari sumber yang lain pula bahwa Yesus benar disalib namun tidak pernah mati, namun ia berhasil sembuh dan keluar dari gua kubur ketika gempa itu terjadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, para wanita ini adalah saksi yang lemah, yang bergumul di antara ketakutannya dengan sukacita mereka. Dalam kelemahan itu mereka dipakai untuk memberitakan suatu berita yang sangat kuat, kebangkitan Yesus. Mereka memberitakannya sesuai dengan kekuatan mereka, sebagaimana tema kita, kan kuberitakan sejauh kuatku. Sampai saat ini, Bapak Saudara, sampai saat ini
Saya mempercayai bahwa berita para perempuan ini yang nantinya dikuatkan oleh banyak saksi yang lain bahwa Yesus benar, Ia sungguh-sungguh bangkit. Itu yang saya percaya. Bagaimana dengan saudara-saudara saat ini? Saat ini saudara sudah mendapatkan banyak informasi tentang kebangkitan Yesus. Saudara sudah bisa menentukan berita mana yang saudara percaya. Dan saya sungguh berharap saudara berkeputusan sama dengan saya, yaitu percaya pemberitaan para wanita tersebut sesuai dengan kesaksian Injil. Sesudahnya, maukah pula saudara memberitakannya secara kuat saudara? Artinya, sesuai kemampuan saudara. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita melakukan di saat-saat seperti ini, di tengah pandemi COVID-19 yang hanya dalam beberapa hari saja seperti disebutkan di depan, peningkatannya begitu tajam, khususnya di Indonesia. Jemaat, Tuhan yang bangkit memberikan harapan bahwa kematian dapat dikalahkan Tuhan. Pernyataannya, jangan takut. Bila ini menenteramkan kita bahwa segala sesuatu ada dalam kendali Dia yang sudah bangkit, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pernyataan jangan takut menunjukkan pada kita bahwa janjinya lebih kuat dari bahaya dunia seganas apapun, termasuk COVID-19. Tuhan Yesus lebih berkuasa dibandingkan pula dengan krisis ekonomi yang terbayang di depan mata. Kenapa saya katakan krisis ekonomi? Karena kalau negara kesulitan keuangan, maka imbasnya akan keluarga negaranya juga. Namun percaya bahwa Tuhan Yesus lebih berkuasa dibanding krisis ini, itu akan memampukan kita menguatkan kita. Bahwa seluruh kehidupan yang sulit ini, yang kita alami bersama-sama dengan bangsa ini, itu sesungguhnya hanya sementara. Dan sesuai dari Tuhan, kita tidak perlu takut. Yang kita perlukan adalah tetap berserah pada Tuhan, tetap bisa mengandalkan Tuhan dan melakukan sekuat tenaga kita. Demikian juga dengan kekuatan kita, tentu bukan melalui kata-kata jangan takut, tenang, tapi melalui tindakan nyata kita yang memberikan pengharapan. Jadi bagi anggota jemaat, bagi tim pekat, di GKI Pembina yang sudah melakukannya, teruskanlah untuk terlibat dalam karya pemulihan. Juga anggota jemaat-jemaat yang lain, teruskanlah itu, biarlah tetap terus menjadi berkat, berbagi kasih kepada mereka yang membutuhkan sesuai kemampuan yang ada pada kita. Sambil terus ya, jaga ibu bapak kesehatan, jaga jarak, pakai masker, jaga kebersihan tangan, tidak menyentuh hidung, mulut, dan mata sebelum betul-betul membersihkan tangan kita. Di hari-hari biasa kita berusaha tetap berada di rumah, beraktivitas di rumah bersama dengan keluarga, sekolah di rumah, lebih banyak bekerja di rumah, bersabar untuk tidak merasa bosan dan ingin keluar rumah, kecuali bagi mereka yang betul-betul beralasan keluar rumah, misalnya karena memang harus bekerja dan sebagainya, tetapi tetap jaga kondisi kesehatan. Dan yang terbesar dari itu adalah ibu bapak saudara yang bisa kita lakukan, tetap setialah untuk berdoa. Kemudian berikan dukungan dan kekuatan melalui media sosial. Jangan memperbanyak ketakutan melalui sharing kita tentang berita-berita COVID-19 yang meresahkan. Semua sudah mengetahuinya, kita semua sudah tahu. Lebih dari cukup. Yang perlu kita bagikan adalah hal-hal yang membangun, hal-hal yang memberikan semangat. Karena sesungguhnya sama seperti berita Paskah yang juga adalah berita pengharapan terbesar bagi umat manusia, maka di saat-saat ini beritakanlah pula keberhasilan orang-orang yang sudah sembuh dari COVID-19 dan berbagai macam hal lain yang bisa kita pikirkan dan kita lakukan. Karena
Karena itu jemaat yang dikasih Tuhan, selamat memikirkan langkah-langkah pemberitaan Tuhan semampu kita, sesuai dengan kemampuan kita, dan percaya bahwa Tuhanlah yang akan memampukan saudara. Haleluya, Kristus sudah bangkit. Ya, amin. Tuhan memberkati. Inilah yang kurindukan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepada-Mu. Setiap waktu
Jemaat silakan untuk bangkit berdiri dengan meletakkan tangan kanan di dada. Bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pemilik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, jemaat. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat Paskah. Mohon waktu sejenak untuk saya membacakan warta lisan GKI Gendong Indah Minggu tanggal 12 April 2020. Yang pertama-tama, ucapan syukur dan terima kasih dalam suasana tanggap darurat COVID-19 di mana kita harus saling menjaga jarak. Kita patut bersyukur karena kita masih bisa beribadah dengan model ibadah daring atau dalam jaringan bersama dengan hati. Untuk itu, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih bagi anggota jemaat dan keluarganya yang saat ini telah bersama-sama beribadah bersama kami di rumah masing-masing, di mana ibadah kali ini dilayani oleh Pendeta David Kristianto. Yang berikutnya, yang kedua, kegiatan sepekan sehubungan dengan social distancing yang hari-hari ini diganti dengan istilahnya dengan physical distancing atau menjaga jarak agar kita dapat bersama-sama memutus mata rantai penularan COVID-19. Maka seluruh kegiatan gereja dari latihan paduan suara, persekutuan majelis, persekutuan komisi usia lanjut, persekutuan wilayah, dan persekutuan remaja ditiadakan. Sedangkan sekolah minggu bergabung dalam ibadah daring bersama dengan hati di rumah masing-masing. Yang ketiga, persembahan ibadah. Sebagai wujud ungkapan syukur jemaat, kami percaya anggota jemaat rindu untuk tetap memberikan persembahan. Untuk itu selama masa ibadah diselenggarakan dengan model dalam jaringan, anggota jemaat dapat tetap memberikan persembahan dengan cara: 1. Menyimpan sampul-sampul persembahan yang sudah diisi dan menambahkan catatan tanggal ibadah, lalu menyerahkannya dalam ibadah tatap muka terdekat atau menghubungi majelis jemaat yang bertugas di wilayah untuk mengambilnya. Adapun penatua yang bertugas untuk itu adalah: 1. Untuk wilayah Korintus, Penatua Stefanus Hantono. 2. Untuk wilayah Kolose, Penatua Deni Gandawijaya. Dan 3. Untuk wilayah Efesus, Penatua Istri Yulianti. Yang ketiga, mengirimkan melalui transfer rekening ke GKI Gendong Indah, yaitu dengan rekening Bank Mandiri dengan atas nama Hantono Hadi Pramono dengan nomor rekening 135-00138-46868. Dan yang terakhir, selamat ulang tahun. Yang ulang tahun pada tanggal 12 yaitu Ibu Trivena Hantono, dan yang berikutnya adalah Saudari Sri Ahayu, putri dari Bapak Daniel Sujiman. Terima kasih. Sekian warta lisan untuk pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Mari bersama-sama jemaat kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Nanti di akhir tiap bagian anggota jemaat nanti menyambutnya dengan kapan kabulkanlah doa kami. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang sudah bangkit, dalam doa ini kami mengingat saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan beban kehidupan mereka. Tolong mereka ya Tuhan, agar mereka menyadari bahwa kuasa kebangkitan Kristus mendatangkan kekuatan dan pengharapan baru dalam kehidupan mereka. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Ya Tuhan yang Maha Kasih, rahmatilah saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan persoalan dalam kehidupan keluarga mereka. Mereka yang bergumul dengan persoalan komunikasi dengan pasangan hidupnya, komunikasi antara orang tua dengan anak-anak mereka, dan persoalan dengan keluarga besar mereka. Biarlah kasih Kristus kiranya menerangi akal budi mereka, sehingga mereka mampu untuk menyelesaikan pergumulan dalam kehidupan keluarga mereka. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Ya Tuhan yang Maha Murah, sehubungan dengan pandemi COVID-19 ini, di mana banyak saudara-saudara kami yang mengalami persoalan-persoalan ekonomi, demikian juga bangsa negara kami. Limpahkanlah ya Tuhan berkat-Mu bagi saudara-saudara kami dan bangsa ini yang masih bergumul dan sedang bergumul dengan persoalan ekonomi pribadi, keluarga, maupun negara. Biarlah kuasa kebangkitan Kristus boleh mendatangkan pencerahan dalam iman mereka, sehingga mereka dimampukan untuk mengatasi persoalan mereka. Dalam pengasihan-Mu ya Tuhan kami mohon. Ya Tuhan yang Maha Cinta, tolonglah saudara-saudara kami, kaum muda yang saat ini sedang bergumul dengan mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan, melakukan tanggung jawab pekerjaan maupun pelayanan mereka. Bila cinta kasih Kristus boleh menguatkan dan meneguhkan iman mereka, sehingga mendatangkan kemampuan bagi saudara-saudara kami kaum muda ini untuk mendapatkan solusi atas pergumulan kehidupan mereka. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Ya Tuhan yang Maha Penyembuh, saat ini banyak saudara-saudara kami yang menderita COVID-19 ataupun juga yang sedang dalam pengawasan, ataupun mereka yang saat ini karena lanjut usia ataupun sakit dalam proses penyembuhan. Mereka sedang menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Biarlah Engkau menolong mereka ya Tuhan, sehingga dalam setiap usaha untuk mencapai kesembuhan itu maupun pemulihan kesehatan mereka boleh senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Engkau memampukan para medis boleh menemukan obat-obatan, vaksin yang terbaik untuk saudara-saudara kami yang terjangkit COVID-19. Dan Engkau juga meneguhkan hati saudara-saudara kami untuk bersabar dan menantikan kesembuhan yang sempurna. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, biarlah mereka boleh senantiasa bersandar pada karya Roh Kudus yang menghibur dan menguatkan mereka dalam kondisi tubuh mereka yang lemah. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Dengarlah dan kabulkanlah doa-doa kami, yang semuanya ini kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami dengan doa yang sempurna. Datanglah
marilah kita haturkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat-Nya. Demikian juga sebagai tanda penyerahan diri kita atas rahmat Tuhan dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan untuk mengiringi persembahan kita akan menyanyikan dari NKB 208 Tabur Waktu Pagi. Sampai sudah nanti kita akan doa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Nya Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah kau limpahkan kepada kami, baik berupa kesehatan, keselamatan, dan berkat-berkat lain yang Tuhan yang telah kau berikan kepada kami. Pada waktu ini kita mengalami krisis ekonomi ya Tuhan karena pandemi COVID-19, tapi kami percaya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya persembahan kami boleh berguna untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk lebaran-Mu tempat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para majelis yang mengelola persembahan kami ini, kiranya persembahan ini boleh digunakan sesuai dengan kehendak-Mu dan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menaikkan persembahan ini dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. undurlah dari tempat ibadah, undurlah dari tempat duduk ibu bapak saudara di rumah masing-masing. Pergilah menjadi saksi-saksi Tuhan. Percayalah, Tuhan melengkapi saudara dengan berkat-Nya. Allah Bapa Sang Sumber Damai Sejahtera menguduskan saudara seluruhnya, dan oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, tubuh, roh, dan jiwa saudara dipelihara sempurna dengan tidak bercacat celah sampai pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Syukur kepada Allah. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan